pengabdian yang saya lakukan ini juga tidak hanya berguna bagi kami yang ada di Inggris, di MGMP Bahasa Indonesia, itu juga bisa bermanfaat, khususnya ilmu yang kami tularkan kepada Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia, karena saya pengguruan Bahasa Indonesia dan 3 tim itu dari Bahasa Indonesia, yang satu dari manajemen pendidikan, maka kami ambil topik yang Bahasa Indonesia. Mungkin lain waktu barangkali bisa bergeser ke topik yang lain. Nah, kami juga akan memberi, kebetulan kan sekarang sedang mungkin trennya growth mindset gitu ya, deep learning begitu kan. Nah, akhirnya kami topiknya itu, terus ketika ada beberapa pertemuan kami coba juga agar bisa dimanfaatkan tidak hanya ilmu yang kami berikan, tetapi ada sertifikat yang kami bagikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti sehingga bisa digunakan untuk pengajian ya. Kalau di dosen itu kan setiap semester harus menyampaikan laporan BKD berarti kinerja dosen. Kalau di guru kan saya ini juga ada laporan begitu ya. Karena konsekuensinya kan nanti ada sertifikat cair kalau ada laporan begitu kan. Begitu juga dengan dosen itu, kalau setiap semester tidak memenuhi syarat untuk isian BKD baik pengajaran, penelitian, penunjang dan PKM itu juga akhirnya dihentikan sesaat sampai dosen tersebut bisa mengisi. Jadi kami harus berkegiatan seperti itu. Itu sedikit dari catur dharma, tapi ada hal yang saya lakukan ikuti juga. Sudah 2 tahun ini 4 semester saya berkolaborasi dengan praktisi mengajar. Dan praktisi mengajar itu bisa berasal dari guru. Kebetulan yang saya gandeng saat ini adalah guru SMP dari SMP Negeri 1 Ngawen Blora, Bapak Ibu. Ya dari Blora, karena saya melihat ya. Nah, kalau saat ini saya di SMPI, barangkali nanti saya ini ya bisa memotret ya, sehingga saya bisa cerita ke dosen yang lain, barangkali nanti bisa bersinergi untuk berkolaborasi di praktisi atau apa gitu. Jadi semester ini saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Ngawen. Semester kemarin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dari BRIN. Kemudian semester sebelumnya saya dari Badan Bahasa di Jakarta. Kebetulan kan Bapak Ibu saya juga punya grup-grup yang berkaitan dengan disiplin ibu ya dan bapak ya. Ada kebetulan beliau dari S3-nya dari UNS juga, hanya adik tingkat saya, terus kerjanya di Badan Riset, terus mengajak berkolaborasi ya. Pada saat saya mengajar kemarin itu analisis wacana, saya ajak berkolaborasi, dan yang pertama itu dari wirausahawan, karena saya mengajar mata kuliah wirausahaan. Jadi di semua prodi itu ada mata kuliah kewirausahaan yang nanti bisa berkolaborasi dengan wirausahawan. Jadi Bapak Ibu barangkali profesi utamanya guru, tapi di samping itu kan barangkali punya profesi sampingan, entah itu menjadi wirausahawan di bidang kuliner atau apa yang sudah punya sertifikat ya, bisa nanti berkolaborasi untuk mata kuliah tanpa itu. Ini sebuah contoh yang saya ceritakan berkolaborasi di praktisi mengajar. Ada yang saya ajak juga, kalian juga menulis buku Bapak Ibu. Kebetulan karena saya disiplin bahasa ya, akhirnya saya mengajak berkolaborasi menulis buku antologi puisi. Kebetulan yang saya gandeng adalah kepala sekolah dari Brebes di mana itu SMA Negeri 1 ya. Kemudian yang satu saya gandeng dari guru SD Bapak Ibu. Jadi saya melihat potensi, walaupun kalau bidangnya barangkali tidak ya, tetapi dari guru SD di Cilacap. Saya kenal beliau karena dulu mahasiswa PPG saya, dan pada saat menjadi mahasiswa itu kelihatan potensinya. Saya gandeng membuat puisi ya. Saya juga membuat, saya mengganti seorang dosen. Kebetulan beliau juga sastrawan, sehingga nanti bisa
memberi kurasi pada puisi-puisi tersebut sekaligus sebagai editor. Kebetulan saya juga punya sertifikat editor, jadi include di situ juga. Saya ada kenalan atau rekanan di UNS sekaligus punya penerbit ya. Itu saya minta menerbitkan dan sekaligus saya HKI-kan sehingga berguna juga bagi guru tersebut. Monggo, walaupun saya ceritanya ke bahasa Indonesia, nanti suatu ketika misal Bapak Ibu yang dari prodi lain berkesempatan menulis atau punya potensi apa dan memerlukan bantuan agar saya bisa menghubungkan dengan penerbit, seolah akan saya bantu. Karena kalau menulis buku itu kumnya tinggi, syukur-syukur yang menulis tidak usah terlalu banyak karena untuk tulis pertama itu 60%, terus sisanya kan dibagi menjadi penulis 2 dan 3-nya. Nah, saya kalau mengajar tidak lebih dari 3, syukur-syukur bisa menulis sendiri begitu. Jadi nanti kalau mau sewu yang bisa menolong kita itu kan diantaranya ilmu yang bermanfaat ya. Ketika kita punya jejak tulisan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh yang lain sesuai dengan bidang Bapak Ibu, yang olahraga menulis buku olahraga, yang BK barangkali juga piawai di penulisan buku BK. Jadi kalau saya cerita punya kenalan penerbit itu bukan berarti hanya menerbitkan buku bahasa Indonesia, bukan. Jadi ada buku-buku yang lain juga. Sedikit cerita saya barangkali nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu agar bisa produktif ya selagi masih aktif mengajar. Kalau guru maksimal berapa tahun Ibu? Usia sampai pensiun 60 tahun. 60 tahun, alhamdulillah ya. Kalau tadi Ibu menyampaikan mahasiswa magangnya itu kan hampir 80 hari ya, nanti akan terasa cepat ya. Kalau Bapak Ibu mengajar itu kan nggak terasa ya Bu ya, sekarang sudah sekian puluh tahun begitu. Bahkan kadang, mohon maaf, barangkali bukan sebatas money oriented, tetapi ada keinginan untuk berbagi ilmu kepada peserta didik terus ya, gitu. Jadi jangan Anda merasa nanti di sini kok lama begitu. Jadi Bapak Ibu guru itu kadang kalau saya punya bulanin, walaupun Oktober pensiun, kadang dari hati yang paling dalam itu bukan karena tidak mau dipensiun, tetapi berat ketika harus berpisah dengan teman-teman yang sudah seperti saudara, dengan murid-murid itu. Kadang kita agak tidak sehat, kadang kita agak sakit saja, bisa terobati ketika datang ke sekolah atau ke kampus. Ini sering saya rasakan. Saya punya potensi darah rendah itu sering pusing, tapi ketika saya di rumah itu malah tambah pusing. Mengapa? Karena hiburan saya dengan mahasiswa itu kok terasa hilang. Ketika saya